Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan pemanfaatan variasi media pembelajaran di rumah belajar dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model Teams Game Turnamen pada materi luas permukaan bangun ruang sisi data. Berawal dari video aksi nyata dan video inspiratif pada PMM atau Platform Merdeka Mengajar, saya jadi terinspirasi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten menggunakan variasi media pembelajaran yang terdapat pada portal Rumah Belajar. Saya pun mengeksplor apa saja fitur yang terdapat pada PMM selain fitur yang saya sebutkan tadi. Salah satunya fitur asesmen murid untuk melihat soal-soal numerasi dan saya adaptasi untuk pembelajaran di kelas saya. Persiapan yang saya lakukan sebelum melakukan pembelajaran adalah memetakan kembali kesiapan belajar murid dan gaya belajar murid. Saya membuat instrumen asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif untuk melihat kesiapan belajar murid dan profil belajar murid. Selanjutnya, saya mempersiapkan media-media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas. Salah satu kearifan lokal di DKI Jakarta adalah rumah adat Betawi, yaitu rumah kebaya. Saya menyisipkan budaya Betawi di materi karena rumah kebaya sudah jarang ditemui di Jakarta. Saya berharap peserta didik dapat memahami dan mengenali budaya-budaya di DKI Jakarta selain ondel-ondel tentunya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah murid diharapkan mampu memahami konsep luas permukaan pada bangun ruang sisi datar dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Nah, langkah-langkah pembelajaran Teams Game Turnamen. Yang pertama adalah guru menyampaikan motivasi dan apresiasi agar siswa atau murid mengingat kembali materi prasyarat sebelum memulai konsep baru. Untuk memudahkan murid dalam pembelajaran, guru memberikan peta konsep sebagai gambaran di mana posisi siswa saat ini di dalam pembelajaran. Berikutnya, peserta didik berkumpul bersama teman sekelompoknya sesuai dengan gaya belajar mereka. Satu kelompok dengan tipe auditori, satu kelompok dengan tipe kinestetik, dan 4 kelompok dengan tipe visual. Di sana, murid-murid melakukan pekerjaan secara berkelompok untuk memahami materi menggunakan variasi media sesuai dengan gaya belajar mereka. Gaya belajar visual menggunakan augmented reality sebagai media pembelajarannya, sedangkan gaya belajar auditori menggunakan multimedia pembelajaran interaktif pada sumber belajar di portal Rumah Belajar yang di dalamnya terintegrasi konten video pembelajaran dan audio pembelajaran. Sedangkan gaya belajar kinestetik menggunakan media virtual reality sebagai media pembelajarannya. Setelah murid mempelajari materi dari sumber pembelajaran yang disuguhkan oleh guru, murid mengikuti games di mana tiap murid menjawab pertanyaan pada aplikasi Quizizz. Pertanyaan memiliki poin sehingga nantinya akan diakumulasikan. Yang selanjutnya adalah kegiatan turnamen antar kelompok, di mana perwakilan tiap kelompok dengan kemampuan tinggi akan mengadu kecepatan dan kecermatan mengerjakan soal menggunakan aplikasi Quizizz. Poin akan diakumulasikan dengan pertanyaan pada game Quizizz. Poin terbanyak akan mendapatkan reward dari guru. Terakhir, kegiatan refleksi. Saya menggunakan Google Jamboard untuk memadai murid dalam mengungkapkan pendapatnya dan juga dituangkan produk sesuai dengan harapan atau keinginan siswa, dan ini merupakan proyek yang akan dikerjakan pada pertemuan selanjutnya. Pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan murid akan lebih disukai murid, sehingga pembelajaran akan menyenangkan jika murid terlibat aktif dalam menggunakan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Sekian dari saya, itulah tadi video praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Salam guru hebat, salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.